Sahabat Verbum Domini yang terkasih di dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Verbum Domini edisi hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021. Ada begitu banyak semboyan dan adagium yang berbicara tentang persatuan. Salah satu semboyan yang sangat populer di Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya biarpun berbeda-beda namun tetap satu jua. Ada juga berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada juga dalam bahasa Dawan, Nekaf Mese, Ansaf Mese. Ada juga di dalam bahasa Latin, Cor Unum Anima Una. Dan yang terakhir, Unity in Diversity. Paling tidak, adagium dan semboyan ini menggambarkan tentang situasi dan kondisi hidup manusia yang penuh dengan percecokan, konflik. Dan adagium ini dibuat untuk mengundang seluruh manusia untuk kembali kepada hakikat persatuan. Bacaan Injil hari ini, Yesus berdoa kepada Bapa, memohon agar memberikan rahmat kekuatan sehingga para murid boleh bersatu sebagaimana Yesus dan Bapa adalah satu. Saya sangat tertarik dengan Injil Yohanes bab 17 ayat 21 dan 22. Di sana tertulis bahwa semoga mereka menjadi satu. Kalimat ini kemudian mengundang Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Mei tahun 1995 menulis satu ensiklik yang sangat indah. Judulnya adalah Ut Unum Sin, yang artinya semoga mereka menjadi satu. Ensiklik ini berbicara panjang lebar tentang persatuan gereja, mulai dari gereja ortodoks hingga gereja-gereja denominasi. Kita kembali kepada konteks Injil. Yesus berdoa kepada Allah agar para murid bersatu. Persatuan di sini bukan sekedar persatuan daging, bukan sekedar persatuan karena hobi, tetapi persatuan di sini adalah persatuan karena iman. Di dalam iman kita bersatu, di dalam iman kita bersama maju, dan di dalam iman kita menemukan hakikat yang sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih, yang saya kasihi, doa Yesus yang kita renungkan di dalam bacaan Injil hari ini paling kurang mengajarkan kita tentang banyak hal. Bahwa yang pertama, kita belajar kesatuan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bahwa Tritunggal yang Maha Kudus adalah contoh dan model persatuan yang sangat ideal, yang sangat indah. Oleh sebab itu, sebagai umat Kristiani, sebagai umat Allah, doa Yesus ini mengundang semua orang yang percaya kepada Yesus untuk membangun persatuan, membangun intimitas dengan Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Mari kita bersatu. Bersatu bukan sekadar berkumpul bersama lalu membangun satu cerita, tetapi kita berkumpul bersama, kita bersatu untuk memajukan iman kita, memajukan hasrat kita dan mimpi kita. Bersatu bukan sekedar datang berkumpul, tapi kita menyatukan niat, hasrat hati kita untuk membangun satu mimpi bersama, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan dan Injil boleh dikenal di seluruh dunia. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam bacaan Injil hari ini paling tidak ada 3 kata kunci yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita refleksikan. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah kasih, dan yang ketiga adalah persatuan. Bahwa sesungguhnya hakikat terdalam hidup manusia adalah doa. Dan berdoa sebenarnya bukan satu rentetan kalimat kata untuk meminta kepada Tuhan. Tetapi doa adalah kita bersama dengan Allah, menepi bersama dengan Allah, kita hening, kita mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Dan doa yang baik dan benar adalah membiarkan Allah bekerja di dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah kasih. Di dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa Yesus berdoa kepada Bapa agar persatuan dan kesatuan yang diinginkan oleh Yesus boleh menjadi nyata dan boleh dinyatakan di dalam kasih. Dan dengan kasih kita semua menjadi satu bersama Bapa sebagaimana Ia adalah tunggal.
Oleh sebab itu, kesatuan kita dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi satu panggilan ilahi untuk kembali kepadanya, sebab kita manusia adalah gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu, dengan kasih kita akan mengalahkan segala sesuatu. Dengan kasih kita mampu melampaui segala sesuatu yang tidak bisa dilewati oleh akal budi manusia. Lalu yang terakhir adalah persatuan. Sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama bahwa Yesus mendambakan persatuan. Di dalam bacaan Injil, Yesus berulang kali memohon kepada Bapa agar para murid dan pengikut-pengikutnya bersatu sebagaimana Bapa dan Yesus adalah satu. Yesus telah melihat benih-benih perpecahan di antara para murid, sebagaimana yang telah kita dengar di dalam bacaan Injil sebelumnya, sebagaimana Yohanes dan Yakobus pernah meminta jabatan, lalu para murid yang lain memarahi kedua murid ini. Atau juga di dalam peristiwa-peristiwa lain, Yesus hanya membawa 3 orang murid, sementara murid-muridnya yang lain tinggal. Di sini saya melihat secara kacamata duniawi sudah ada benih-benih kecemburuan di sana, sehingga Yesus meminta agar ketika Ia kembali ke surga tidak ada perpecahan di antara para murid, melainkan mereka selalu bersatu dan tetap bersatu. Dan bersatu di sini adalah bukan persatuan daging, tetapi bersatu di dalam satu harapan, satu mimpi, dan satu kasih. Semoga kasih Kristus yang senantiasa kita hidupi menguatkan kita agar kita tetap bersatu dengan Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati.